Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil muallif rahimahullahu taala wa adama nababihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, jamaah majelis silaturahim zikir subuh Ahad Kecamatan Pancoramas dan Cipayung Kota Depok, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat hadir tengah kita. Alhamdulillah, Bapak Camat Pancoramas, juga staf Bapak RW, mudah-mudahan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan kita berkah sesuai hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Amin ya rabbal alamin. Juga para kiai, para asatid yang demikian banyak, terutama kepada Ketua Mushola Istiqomah Ustadz Irwandi dan juga koordinator Majelis Silaturahim Dzikir Subuh Ahad yang diketuai oleh Ustadz Najib Hussein. Sekali lagi semua mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, pada kajian Subuh Ahad kali ini kita lanjutkan surah At-Tariq. Surah At-Tariq itu ada 17 ayat. Dia termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Ada beberapa poin dalam surah ini. Yang pertama, membahas tentang akidah Islamiyah, terutama tentang keimanan kepada hari kebangkitan. Kemudian surah ini diawali dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya, yang artinya di situ makhluk kita nih sebagai manusia disuruh pikirin ada apa dengan yang dijadikan sumpah itu. Kemudian berlanjut, ayat ini menerangkan tentang kemahakuasaan Allah mengembalikan manusia dari fana, dari hidup mati hidup lagi. Kemudian surah ini juga nanti akan membedah tentang penjelasan Allah bahwa segala rahasia yang selama ini kita sembunyikan di hati kita itu nanti diperlihatkan. Kalau orang Depok bilang dijeblagin. Kita punya niat jahat nih, umpama di dunia nggak ada orang tahu, ntar di sana kasih tahu. Makanya ada dulu saya dapat ijazah itu banyak-banyak baca sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sholawat kuntet. Sholawat kuntet itu gini, Allahumma sholli ala Muhammad, itu diantara rahasianya untuk menutup aib kita. Yang kedua ada asma Allah as-satir, penutup. Itulah salah satu bagaimana caranya Allah tidak buka rahasia kita. Tapi kita yakin bahwa kalau kita di dunia sudah tobat, mudah-mudahan segala rasa kita Allah sembunyikan. Bab di sana dijeblagin, Pak. Ada layar, semua orang tahu. Dari Nabi Adam sampai Adam yang paling terakhir dah, Adam Smith.
Adam Yordan, tahu tuh semua kita tuh. Adam apa lagi? Adam. Tahu semua tuh. Ya Allah ya Rabbi. Tapi nggak hanya dipahami itu saja. Bagi orang yang memang sudah taubat, insya Allah Allah tutupi rahasia. Ya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan tentang mukjizat Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan karangan-karangan Nabi. Al-Quran itu adalah min indillah. Bab nabinya saja maaf tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi tidak ada peluang orang untuk tidak percaya. Umpama nih Nabi bisa baca, bisa tulis, boleh jadi orang-orang akan sebagian menuduh Al-Quran made in Muhammad. Tapi dari mana nabinya nggak bisa baca? Tapi Nabi walaupun tidak bisa baca, yakfi bi Jibril, cukup dengan Jibril. Dari pertanyaan yang gampang sampai pertanyaan yang aneh, semua dijawab. Yas'alunaka, kan begitu di Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad. Banyak kalimat yas'alunaka. Dari yang paling ringan sampai yang paling tinggi dijawab. Lewat siapa? Jibril ajarkan. Nah kalau kita nggak bisa baca, nggak bisa jawab, siapa yang ngajarin? Anak mahasiswa mid semester nggak bisa jawab, mau nungguin siapa kalau nggak bisa baca? Kalau nggak baca dia, itulah. Jadi cukup dengan Jibril. Kalau kita dengan Pak Jibril, Abu Jibril, Jibril tangkap kan? nggak bisa. Jadi itu tidak bisa bacanya Nabi semakin membuktikan Al-Quran indallah min indillah. Al-Quran dari sisi Allah. Nah itu antara lain. Nah diakhiri dengan ayat ini tentang kebenaran Al-Quran. Dan juga diakhiri dengan di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan atau ancam orang-orang kafir dan orang-orang durjana yang tidak sempat tobat mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, karena singkat waktunya kita langsung saja ke tafsir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan yang datang di waktu malam. Ai uqsimu bisamai wa bil kawakibin nairah. Aku bersumpah dengan langit dan dengan bintang-bintang yang menyinari. Nairah. Allati tadharu lailan wa tahtafi naharon. Yang muncul di waktu malam dan yang tersembunyi di waktu siang. Qalal mufassiruna, para ulama tafsir mengatakan sumiyan najmu tariqan li'annahu innama yadharu bil laili wa yahtafi bin nahar. Bintang itu Allah sebut dengan kalimat tariq. Kenapa? Karena dia muncul di waktu malam dan bersembunyi di waktu siang. Wa kullu ma yaji'u lailan fahuwa tariqun. Apa saja yang datang di waktu malam namanya tariq. Assalamualaikum, ada tamu, si tariq datang gitu. Paham enggak? Ya, apa aja yang datang di waktu malam namanya tariq. Ada yang namanya tariq di sini? Ya kan secara umum begitu kan? Iya. Ada orang datang lagi utang, tariq datang gitu. Jadi itu bintang Allah sebut dengan kalimat tariq karena dia datang di waktu malam. Tapi Allah juga yang akhirnya menjelaskan apa itu tariq. Wa ma adraka mat tariq.
tahukah kamu apa itu at-tariq? Ada enggak yang memberitahu kamu ya Muhammad apa itu tariq? Ini kan kita ditanya nih. Nabi ditanya. Tapi enggak semua pertanyaan untuk dijawab. Ini dalam ilmu balaghah namanya istifhamun litabkhim wa ta'zim. Pertanyaan untuk mengagungkan dan membesarkan. Pertanyaan untuk sesuatu yang menakjubkan. Bukan untuk dijawab. Makanya Allah yang nanya, Allah yang jawab nanti. Tapi pertanyaan itu seakan-akan ingin memberitahu bahwa benda itu sangat menakjubkan. Bahkan pelaut itu sampai sekarang gak ada istilah kesasar dia kalau ngerti perbintangan. Ya apa namanya nelayan gitu ya. Itu nelayan patokannya bintang. Kalau nggak ngerti ilmu perbintangan ngayap kemana aja. Ya itu. Saya pernah bicara dengan nelayan kayak gitu. Sampai sekarang tetap aja manual masih. Bintang itu yang jadi patokan. Saya nggak tahu tuh bintang apa. Pokoknya dia paham tuh bintang timur, bintang selatan, gitu. Laut Pak, kita di hutan aja nggak ketemu, apalagi laut lebih luas dari hutan. Nah itulah. Jadi Allah sediakan manusia untuk mempermudah dirinya. Terus, ay wa malladzi a'lamaka ya Muhammadu ma haqiqatu hadan najmi. Adakah yang memberitahu kau ya Muhammad apa itu hakikat daripada bintang? An-najm itu apa? Hakikat dari an-najm itu apa? Makanya jawab Allah udah. Tsumma fassarahu biqauli an-najmu tsaqib. Kemudian Allah menafsirkan dengan firman-Nya an-najmu tsaqib. Dialah bintang yang terang menderang. Ai an-najmul mudi'u alladzi yatqabu dzalama bidiyaihi, yaitu bintang yang terang menderang yang menembus kegelapan dengan cahayanya itu. Yang dapat menembus kegelapan dengan cahayanya itu. Ini sampai sekarang apa bintang apa? Nggak ada yang tahu apa itu ator. Pokoknya Allah sebut ator. Kadang bilang itu apa namanya Venus kali yang paling terang. Sampai dulu waktu SD kan kita diajarin sama guru kita kan. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama bintang terang. Ada sebuah lebih terang cahayanya. Terus itulah bintangku bintang Kejora. Lah gue kan pernah SD. Akhlak gue aja baik banget. Taunya di mana? Orang bicara akhlak. Saya lihat aja buku rapot SD saya. Nilainya baik kan gitu kan. Ada cukup, ada baik, ada. Jadi kalau mau lihat akhlak kita lihat aja rapot SD kita itu. Canda. Nah itu Pak, sedikit ya bicara tentang bintang Kejora. Kalau kita baca beberapa tafsir itu ada tentang bintang Kejora. Pernah saya cerita nggak? Belum. Begini Pak, di zaman Bani Israel itu banyak kekacauan, ketidakadilan. Akhirnya ada malaikat namanya Harut dan Marut ingin mencoba menjadi hakim. Padahal dunia luar biasa beratnya. Tapi malaikat kepengen jadi manusia, pengen ngerasain bagaimana jadi manusia. Akhirnya Allah berikan mandat keduanya untuk turun ke bumi dan mengajarkan menghakimi manusia yang zalim-zalim. Kekuatannya dikasih. Ya dia bisa terbang. Kemudian diserupakan kan malaikat itu bisa menyerupai manusia. Dah singkat cerita apa yang terjadi Pak? Nggak tahan digoda sama perempuan. Sampai itu perempuan akhirnya dia mau nyerahkan dirinya asal pertama kalau dua malaikat tadi yang namanya Harut wa Marut yang menyerupai manusia mau
ngebunuh. Itu taruhannya. Yang kedua, disediakan arak, mau mabok-mabokan. Nah akhirnya setelah mabok lupa, udah zina. Apa yang terjadi? Ini akhirnya malaikat sadar. Tapi begitu mau naik gak bisa. Sayapnya gak bisa lagi dipakai buat terbang ke atas. Lalu kemudian Allah azab tuh dua malaikat sampai saat ini menurut tafsiran ya, beberapa tafsir, itu kakinya digantung dengan rantai, palanya di atas laut. Gitu. Itu perempuan yang namanya Zahroh. Akhirnya Allah kutuk jadi bintang Venus. Makanya kalau orang Medan nyebutnya Kejora, itu dari kata-kata Zahroh namanya. Ya, dulu kan kita nyebutnya apa? Kejora. Ya kan? Orang Medan atau orang Indonesia punya Zahroh. Kejora. Kalau ditafsir Zahroh. Lah Pak Ustadz bisa aja masa bintang Venus dari apa? Lah kalau Allah mau mengapa? Contoh umat Nabi Musa, Allah kutuk jadi kera. Manusia jadi kera bisa. Gak ada mustahil bagi Allah untuk merubah makhluknya sendiri. Nah itu hadisnya sahih lagi Pak. Ngerti? Nah, orang bilang nih Israiliyat. Oke, Israiliyat tahu nggak? Cerita-cerita yang berasal dari Bani Israel. Kalau kata guru saya, almarhum Al-Maghfurah, Kiai Haji Safi Hazami, Israiliyat la tu'malu wa la tunkaru. Dimanin jangan, diingkari jangan. Nah gitu. Tapi ada hadits yang memperkuat. Dulu waktu saya masih mondok di Awabin tuh ada kitab Mahfudot namanya, disuruh ngapal. Ittaqud dunya awalladzi biyadihi innaha la asharut min harut wa marut. Hei manusia, takutlah kamu kepada dunia. Karena dunia itu lebih punya daya sihir ketimbang malaikat Harut dan Marut. Ini malaikat Harut dan Marut sakti, bisa mengajarkan ilmu apa aja kepada manusia, bahkan ilmu sihir. Itu asalnya dari Harut wa Marut. Luar biasa kalau cerita kayak gitu. Ya, tapi At-Taqib di sini masih umum tuh tadi tuh. Ya, pokoknya bintang terang. Sekarang bintang paling terang bintang apa dah? Atau planet yang terang kita lihat pagi masih kelihatan kadang-kadang. Nah itu Venus atau bintang Kejora atau Zahroh namanya. Baru denger ya? Nah besok lo hafalin tuh lagu. Udah lupa? Bukan gitu. Saya sambungin aja gitu. Oh begitu. Kejora itu Zahroh kata gitu. Bapak lihat silakan ditafsir banyak ditafsir ya. Antara lain Ikhtisar tafsir Ibnu Katsir ada. Begitu. Bahkan ulama besar ini menjadi soko guru ulama-ulama dunia. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Syalfadani itu dalam kitab Al-Fawaidul Janiyah, kitab kaidah fiqhiyah, dia juga ungkap tentang cerita itu. Nah, mau bilang apa kita? Ada orang bilang, masa sih planet dari manusia. Nah, ini namanya membatasi kekuasaan Allah. Dari zaman Bani Israel, kalau kita mau kias, manusia kemudian dirubah jadi kera. Mau bilang apa? Nah, itu jadi kita kembalikan aja. Ya, selebihnya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu iklan lah. Ya, tentang bintang. Bocah Ustadz Yusuf apa lagunya? Iya kan gue pernah SD tong. Alak gue baik lagi. Saya lihat tuh SD, ya Allah rapot. Baik. Cukupnya kalau nggak salah di kelas berapa gue dulu. Sekarang masih ada nggak rapot kayak gitu? Udah kagak pakai deh ya. Pakai merah. Terus. Qala Shawi, Imam Shawi mengatakan begini. Qad katsara minhu ta'ala fi kitabihil majid dzikru syamsi wal qamari wan nujum. Banyak keterangan dari Allah dalam kitabnya yang mulia menyebut matahari,
bulan dan bintang-bintang. Li'anna ahwalaha fi ashkaliha wa siyariha wa matali'iha wa magharibiha ajibatun dalatun alan firadi khaliqiha bil kamalat. Rahasianya itu Pak, karena keadaan itu matahari, bulan dan bintang, bentuknya, jalannya, terbitnya, terbenamnya sesuatu yang sangat menakjubkan, yang menunjukkan bahwa Allah saja yang mampu menciptakan. Begitu. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Gak ada. Itu tauhidkan kembalinya. Makanya kalau Allah bersumpah dengan makhluk, di situ kita disuruh pikirin, ada apa dengan makhluk itu? Paling tidak kalau otak kita nggak nyampe, katakanlah bahwa kita ini makhluk yang serba lemah. Begitu. Itu tafakur namanya. Jadi jangan melihat alam, ya alam, di balik alam yang kita lihat. Kalau cuma lihat alam adalah alam, ya materialistis. Makanya Allah bilang, panzuru madza fis samawat. Lihat ada apa di balik langit. Bukan langit kita lihat. Banyak orang cuma melihat langit. Yang nggak bisa menimbulkan mental tauhid. Tafakur yang hebat itu ketika memunculkan mental tauhid. Begitu ngelihat langit, jangan langitnya deh, matahari, bulan, bintang, pikirin tuh, bisa nggak ente bikin kayak gitu? Kalau enggak, ya Allah, akhirnya kita lebih yakin Allah Maha Kuasa. Kita serba lemah, begitu. Jadi ini ayat banyak bercerita tentang kemahakuasaan Allah dan kelemahan makhluknya. Bil kamalat, dengan sempurna lagi. Coba matahari sampai sekarang, orang bilang katanya udah bergeser. Siapa yang bilang? Kalau matahari sudah bergeser, data falak kacau semua, data astronomi kacau. Saya salah seorang dosen falak. Sampai sekarang masih tepat ngitung. Kenapa? Mataharinya baru bergeser. Wasamsu tajri mustaqarri laha, matahari beredar pada porosnya, matahari beredar pada orbitnya. Masih tepat. Saya bisa ngitung lu kapan kejadian Ramadan 30 tahun akan datang. Pakai data hisab bisa. Saya udah 15 tahun ngitung, alhamdulillah tepat terus itu. Nah, makanya saya buka di Atiban itu menjadi kajian ilmu falak, tapi bulan Sya'ban sama bulan Ramadan 2 bulan saja. Saya buka ilmu astronomi dan falak. Bapak-bapak kalau mau jajal nggak apa-apa, nggak perlu bisa bahasa Arab, yang penting bisa ngitung. Bab bukunya saya udah terjemahin. Terutama anak muda yang otaknya masih encer. Ada orang tua coba-coba belajar falak, ujungnya di pojokan. Paham? Boro-boro gitu. Terutama anak muda nih ya, datang nggak perlu bisa bahasa Arab, yang penting bisa ngitung. Itu kan ada kalkulator. Ya, ada metode 2 jam. Ada yang metode 2 jam, ada yang metode 8 jam. Yang epimeris itu 8 jam. Kalau yang saya ini metode cepat 2 jam. Banyak tuh yang udah pada belajar dan banyak yang sudah kemudian ngajar lagi. Nah, artinya apa, Pak? Masih tepat kalau matahari sudah bergeser, data falak kacau. Astronomi kacau. Berarti dari semenjak Allah ciptakan matahari sampai detik ini tetap patuh kepada Allah untuk jalan di orbitnya, untuk jalan di garis edarnya. Gak bergeser, bohong. Kalau ada orang bilang matahari udah mau kiamat kali ya, matahari kayaknya deket banget. Itu mate lu tuh kurang bagus. Paham nggak? Apa? Mate lu kurang bagus ngeliat. Gitu. Mengarang mulu sih kerjanya. Deh, paham deh tuh. Kalau matahari, bulan aja yang menjadi planet bumi nggak pernah bergeser sampai sekarang. Kalau bergeser kacau data falak. Makanya kan kalau kita nguruyat itu sekian derajat kelihatan. Kalau NU bilang minimal 2 derajat, Muhammadiyah nggak pakai derajat, yang penting sudah di atas ufuk begitu. Sampai sekarang kan nggak pernah akur. Ngerti nggak? Tetap aja. Saya pernah diundang kalau nggak salah 4 tahun yang lalu dah atas keputusan Depok. Ya, dalam rangka mempersatukan persepsi supaya Ramadan bareng. Tetap aja 2 hari kita di sana,
ujungnya tetap sepakat untuk tidak sepakat begitu. Mata iya. Muhammadiyah tetap pakai wujudul hilal. Kalau NU pakai apa? Imkanu ru'yah. Kemungkinan hilal bisa dilihat 2 derajat. Kalau Muhammadiyah nggak pakai derajat dah, yang penting udah nongol di atas ufuk gitu aja. Paham nggak? Asal matahari lebih dulu terbenamnya, baru bulan udah masuk. Derajatnya sabodo tuing. Makanya nggak pas. Tapi alhamdulillah udah 5 tahun bareng. Kenapa bareng? Itu bukan udah sepakat, karena bulannya jadi waladun soleh. Kalaupun kelihatan lebih dari 2 derajat. Begitu. Jangan dikira udah akur, belum. Kalaupun Muhammadiyah, NU, alhamdulillah, atau ormas yang lain sekarang kayaknya udah 5 tahun akur, bukan karena akur. Bulannya jadi waladun soleh. Kalau kelihatan 2 derajat lebih, NU masuk, Muhammadiyah masuk, Persis masuk, Al-Irsyad masuk, dan ormas yang lain. Tapi ntar nih kalau umpama entah tahun berapa saya belum menghitung lagi tuh, ya di bawah 2 derajat aja beda lagi ntar. Tapi kalau udah kayak gitu kan kita harus ikut aturan pemerintah. Kenapa? Hukmul hakim yarful khilaf. Ya, keputusan pemerintah itu meniadakan perbedaan. Mestinya begitu. Dulu kan Muhammadiyah so-opos banget begitu. Ya kadang-kadang udah ngumumkan sebulan sebelumnya. Nggak usah begitu, buat masing-masing aja. Paham nggak? Tetap pemerintah yang kita pakai. Pemerintah juga banyak ormas di bawahnya itu. Hukmul hakim ya tol khilaf. Itu petok, jangan usah ribut kita, apalagi IT yang kagak paham dah. Ngerti nggak? Itu udah pakai patok itu. Jadi pemerintah harus masuk dalam ranah itu supaya umat kompak. Kalaupun nggak, saya pernah Pak, kan saya ini hasib namanya, suka ngitung palak. Ya, seorang hasib harus mengamalkan ilmunya. Satu ketika saya beda sama pemerintah. Puasanya duluan, ya udah buat saya aja sendiri. Puasa duluan, saya ajarkan istri saya. Mau ikut pemerintah, mau ikut ayah, ikut pemerintah besok aja. Demokrasi saya sama istri saya. Begitu lebaran, saya duluan, pemerintah belakangan. Lu ikut siapa? Ikut ayah dong. Enggak ada tuh Pak. Itu kayak gitu Pak, yang namanya hukum. Enggak. Siapa yang besok masih tetap puasa, maka dianggap penyelesaian syariat. Ini syariat kok kayak begini, enggak. Masalah perbedaan tuh dianggap anu aja lah. Jangan kayak Muhammadiyah sama NU nggak ketemu-temu. Paham nggak? Lah iya, orang NU kan kalau habis sholat, assalamualaikum, usap muka. Muhammadiyah kan kagak. Maunya nggak usah ditanya. Muhammadiyah nanya, kenapa sih orang NU kalau habis sholat usap muka? Orang NU jawab, paham nggak? Gudeg banget lo, begini-begini gitu. Gue puyeng ngeliat tuh begini-begini. Kalau udah ranah hilafiyah diserahkan orang awam gak bakal ketemu. Dulu ada pemuda Ansor sama pemuda Muhammadiyah ribut. Kalau pemuda Ansor bilang katanya doa sama yang mati nyampe. Orang Muhammadiyah nanya, mana buktinya kalau nyampe? Buktinya gak dibalikin lagi. Gak mau kalah juga. Tanda terimanya mana? Ya kacau lah. Nih sedikit saya bahas masalah pala karena kajiannya ini. Jadi kalau ada perbedaan, kita kembali kepada apa yang ditetapkan pemerintah. Itu kaidah itu. Kan ada ayatnya juga, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Penjawatannya bagaimana? Hukmul hakim yarful khilaf. Keputusan pemerintah meniadakan Jadi jangan bingung-bingung ya, begitu. Udah ikutin aja pemerintah. Saya aja kadang-kadang beda, saya diem aja. Ngerti nggak? Kenapa? Takutnya ntar jadi fitnah. Saya umumkan ya sama jamaah saya. Puasa sekarang bukan besok. Wah, tuh Ustadz sombong gitu tuh. Diem aja, buat saya doang gitu. Ini kan etika dalam menyikapi perbedaan kudu begitu. Mohon maaf nih agak panjang, nggak apa-apa ya. Ilmu namanya. Jarang-jarang soalnya dengar kabar kayak begini ya. Li'anna son'ata tadu ala soni, sebab yang namanya ciptakan menunjukkan siapa penciptanya, begitu. Ketika kita nggak mampu, ya, ketika manusia nggak mampu ngelihat kekuasaan Allah, ngelihat matahari aja, ngelihat at-tahqiq tadi,
bintang yang muncul di waktu malam. Nah itu kan menunjukkan siapa pencipta bintang itu. Terus ayat selanjutnya, in kullu nafsil lamma 'alaiha, tiap jiwa, tiap orang mesti ada yang memelihara. Bapak-bapak kalau tidur nih, mau di kebun kayak, mau di rumah kayak, ini kan lubang banyak banget. Ada lubang kuping, lubang hidung, semua serba lubang. Enak aja tuh semut kalau mau masuk. Tapi kenapa sampai saat ini semut nggak mau masuk? Ada yang jagain, malaikat. Mungkin tuh kajian sufistiknya kali ya. Jadi jangan bangga Pak. Harusnya kan kita nih kalau tidur tempat nih pakai apaan? Tempat. Nah, sekalian pakai masker dah, gitu. Paham nggak? Apalagi mulut udah kasih piteng. Oh buka. Tapi aneh itu, ngerti? Nyamuk, lalat, semut kagak mau masuk. Ini ayat ini. Makanya kita bersyukur ada yang jagain siapa? Malaikat. Nanti ada penafsiran beda begini. Hala jawabul qasami, inilah jawab daripada sumpah tadi. Ai ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidun minal malaikah. Apa? Ma kullu nafsin, tidaklah setiap jiwa, tiap orang kecuali ada yang jaga. Siapa yang jaga? Minal malaikah, yaitu malaikat. Yahfazu amalaha. Kalau di sini dikembalikan kepada kerjaan kita. Yahfazu amalaha, yang memelihara apa? Yang memelihara perbuatan manusia. Wa yuhsi 'alaiha, dan yang mencatat alaiha manusia tadi, matak sibu, apa yang dia usahakan, min khairin au syarrin, baik itu kebaikan atau kejahatan. Kakaulihi, seperti dalam firman Allah yang lain, apa? Wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguh kalian ada yang menjaga. Kiraman katibin, yaitu malaikat kiraman katibin, yaitu malaikat. Di antaranya apa? Raqib atid, filenya antivirus. Coba kalau kita punya flash disk, punya apa namanya, kadang-kadang kuat sekian tahun, habis data kita, nyebur aja, udah ribet dah. Tapi malaikat ini filenya antivirus. Bapak ngomong apa, Bapak bersikap apa, Bapak berbuat apa, sekecil-kecilnya ada catatannya. Makanya gak usah punya diary. Paham gak? Kecuali Pak Camat kali penting ya. Ini kadang-kadang kita repot sama gua jam 9 sholat. Terus amal dicatat, ada yang nyatet. Kalau pejabat kali, karena urusan duniawi ya gitu. Gak usah soal kebaikan kita catat-catat, gak usah. Paham gak? Ada yang nyatet, malaikat nih, raqib filenya antivirus. Tuh, itu tujuannya apa, Pak? Nanti kan manusia banyak menyangkal ketika diperhitungkan, kita dihisab, direkam itu. Rekamannya ada. Mau bilang apa ini? Jadi malaikat bukan pembantu Tuhan. Jangan kita mengatakan malaikat pembantu Allah, bukan. Allah bisa sendiri, tapi sunnatullah namanya. Allah ciptakan malaikat, emang Allah yang kepengen, ente jangan sok ngatur. Malaikat bukan pembantu Tuhan, Allah Maha Kuasa. Tapi apa? Iktibar, pelajaran buat manusia. Begitu. Ya kalau Allah mau langsung turunkan Al-Quran kepada manusia, tapi nggak sanggup manusia, diutus seorang manusia untuk menjembatani. Kenapa? Jangankan sama Allah, malaikat aja kita nggak sanggup. Ibnu Abbas pernah jalan, ngelihat Nabi sama seseorang. Akhirnya Ibnu Abbas nanya, ya Rasul, itu siapa di sampingmu? Karena Ibnu Abbas nanya, itu malaikat. Kaget Ibnu Abbas. Tapi apa kata Nabi SAW? Ntar akhir hayatmu, menjelang akhir hayatmu, kau buta. Untung butanya di akhir. Kalau manusia bisa ngelihat malaikat, buta matanya. Contoh, kaum Nabi Lut, kan datang tuh beberapa rombongan yang berwajah ganteng itu ke rumah Nabi Lut. Udah akhirnya diprovokasi tuh lihat, ya Lut lagunya diaji di rumahnya banyak laki-laki, tapi padahal malaikat tuh yang udah diutus untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Datang kaumnya, dasar geblek itu kaumnya. Paham? Ngelihat malaikat langsung buta semuanya. Buta semua matanya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain udah.
Gak lama kemudian sebelum subuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Umar bin Khattab dan sahabat yang lain pernah ngeliat malaikat, kok nggak buta? Paham deh. Contoh waktu malaikat Jibril datang mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan. Kan datang seorang pemuda yang ganteng, wangi, berbaju putih, rambutnya hitam. Datang tahu-tahu nempelin dengkul di dengkul Nabi. Ngajarkan tentang Islam, ngajarkan tentang iman, ngajarkan tentang ihsan. Udah selesai, dia yang jawab, dia yang nanya, kadang-kadang dia juga menjawab atau Nabi jawab. Tanya jawab lagi tuh. Apa yang terjadi? Selesai itu udah pergi. Nggak kelihatan pergi, datang nggak ketahuan. Dari mana datangnya? Pergi nggak ketahuan. Akhirnya Nabi nanya, ente tahu nggak siapa yang datang tuh tadi? Nggak ada yang tahu sahabat. Itu malaikat Jibril datang kepadamu mengajarkan agamamu. Coba kalau Nabi kasih tahu dari awal, pada cium tangan. Cium tangan. Lu bolak-balik cium tangan, sama kiai aja sama Habib kita cium tangan, malaikat Jibril. Tapi Nabi tahu nggak kuat umatnya kalau dikasih tahu. Iya, buta bisa. Ya. Qala Ibnu Katsir mengatakan kullu nafsin 'alaiha minallah hafizun yahrusuha minal afat. Tiap orang itu ada penjaganya dari Allah yang akan menjaga dia dari berbagai macam mara bahaya. Jadi ada malaikat yang jagain kita begitu. Tsumma amara ta'ala bin nadhri wa tafakkuri fi khalqil insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk berpikir mendalam dan tafakur tentang penciptaan manusia. Nih kita nih disuruh pikirin diri kita. Hati ya. Fi amanat. Tanbihan ala imkanil ba'thi wal hasri. Sebagai peringatan bahwa Allah bisa membangkitkan dan juga bisa membangkitkan. Dari mana tuh? Jadi kita ini suruh pikirin diri kita. Kalau ente nggak percaya hari kebangkitan, pikirin diri kamu kata Allah. Pikirin diri lo, tuh orang Betawi bilang. Ya. Apa sih? Falyanzur insanu mimma khuliq. Maka lihatlah manusia dari apa dia diciptakan. Ay falyanzur insanu fi awwalin nash'atihi nadrata tafakkurin wa atibarin. Hendaklah manusia melihat di awal kejadiannya dengan pandangan yang penuh tafakur dan penuh pelajaran. Perhatiin tuh. Min aisya'in khalqahullah. Dari apa Allah ciptakan dia? Pikirin kita dari apa? Allah yang jawab, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang muncrat, dari air yang memancar. Udah paham dah ya? Kalau nggak muncrat, nah itu udah kelainan tuh. Lah ini keluar baik, gitu kan? Udah kelainan gitu. Ya, itu mesti dibawa itu. Dokter spesialis. Khuliqa minal mani'il mutadaffiq. Manusia diciptakan dari mani yang memancar. Alladzi yansibu bi quwwatin wa syiddah, yang keluar dengan sangat kuat. Begitu. Mungkin tembok juga jebol kali ya. Yatadaffaku minar rajuli wal mar'ati fa yatakawwanu minhul waladu bi'nillah. Dia memancar keluar dari laki-laki dan perempuan. Perempuan juga keluar mani, Pak. Paham dah? Nah, yang tahu yang rumah tangga dah. Lah ini bahasa-bahasa begitu. Ribet dah, kesian anak muda nih. Kalau detail kesian anak muda. Jadi perempuan juga keluar sebenarnya. Cuma keluarnya kayak kita di dalam keluar. Fayatakawwanu minhul waladu bi'nillah, maka terjadilah anak dengan sebab sperma tadi. Yakhruju min baini subil wa taraib, dia keluar dari tulang sulbi dan tulang taraib itu apa? Ai yakhruju hadzal ma'u min baini sulbi wa azmi sadri.
keluar air tersebut. Yakhruju hadzal ma'u, air itu keluar mim baini subi wa azmi sodi, dari tulang sulbi dan tulang dada. Tuh, disimpan di situ. Luar biasa, aman, bersih. Minar rajul wal mar'ah, baik itu laki-laki dan perempuan. Lalu apa yang Allah mau dari ayat ini? Sampean gak percaya hari kebangkitan. Oke, sampean dari apa? Dari mani, ya. Terus jadi orang. Ngerti? Innahu ala raj'il qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengembalikan kejadian manusia. Lebih gampang Pak mengembalikan daripada menciptakan. Sekarang nih kita dari sperma, Allah mampu menciptakan kita dari sperma. Apalagi timbang mengembalikan, bahannya udah ada. Paham nggak? Kan sama kayak orang-orang kafir Quraisy. Nabi pernah digoda, itu dalam surah apa tuh? Ma yuhidham wa hiya ramim. Nah, surah apa itu? Ya Muhammad, ma yuhidham wa hiya ramim. Siapa yang dapat menghidupkan tulang berulang sudah hancur ini? Roh ya, padahal hafal kita. Jawabannya apa? Yuhihalladzi ansyaha, yang mampu mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur itu adalah yang pertama kali menciptakan. Siapa? Allah. Lebih mudah. Bahkan Allah akhirnya nyatakan, awalisalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyamithahum bala wa wal khallaqul alim. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi lebih mampu lagi mengembalikan ente? Langit nggak ada tiang, mampu Allah ciptakan, tibang bangkitkan ente. Artinya begitu. Lebih gampang kata Allah ngebangkitkan daripada menciptakan tuh kalau pakai logika. Ini kan kembali pada orang ateis yang nggak percaya adanya hari kebangkitan. Kalau ini nggak percaya, pikirin diri lo dari apa? Begitu. Bungong semua kok. Ai innallaha ta'ala alladzi khalaqal insana ibtidaan qadirun ala i'adati ba'da mautihi. Sampai jam 6 aja ya, nanti kita bikin dua termin aja. Ya. Innallaha ta'ala alladzi khalaqal insana ibtidaan. Sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia pertama kali, qadirun ala i'adati ba'da mautihi, mampu untuk mengembalikan manusia setelah matinya. Qala Ibnu Katsir mengatakan nabbaha ta'ala insana, Allah memberikan peringatan kepada manusia ala dha'fi aslihi, lemah asal kejadiannya, alladzi khuliqa minhu, di mana manusia diciptakan dari bahan yang sangat lemah tadi, yaitu sperma. Wa arsyadahu ilal i'tirafi bil ma'ad, dan Allah memberi petunjuk kepada manusia ilal i'tirafi bil ma'ad, untuk mengakui hari kemudian. Nyatakan bahwa hari kemudian itu ada. Jangan sombong ente. Li'anna man qadara 'alal bada'ati, sebab yang mampu menciptakan pertama kali bahwa qadirun 'alal i'adati bi tariqil ula, maka dia pun mampu mengembalikan dengan jalan yang pertama. Iya. Dia yang mampu menciptakan, dia juga mampu mewujudkan. Kembali bapak-bapak gak usah bingung ntar. Insya Allah gak tuker gak. Paham gak? Begitu dibangkitkan, ini kayak bukan jempol gue nih. Ya. Semua balik lagi. Bang Toto jempolnya gak ketuker gak? Nah, jempol gue bau nih kan. Gak usah dipikirin. Paham gak? Manusia yang udah Nabi Adam jadi yang Adam nanti, ya Allah ya Rabbi, kembali lagi. Makanya kan Nabi Ibrahim ya, bukan gak percaya, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana caranya kau membangkitkan orang yang sudah gak ada, membangkitkan orang yang sudah mati. Kata Allah bilang gini, udah kumpulin 4 macam burung, ya, lakbet, apa lagi, perkutut, apa lagi, ngurai, apa lagi, ya terserah lu dah pokoknya. 4 burung. Kata Allah, tumbuk jadi satu. Bayangkan, tuh burung di blender. Deh, taruh di masing-masing di balik gunung. Panggil, terbang tuh semua burung. Nggak ribut, nggak komplain. Itu bukan pala gue tuh.
Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah, apalah tu'min, apa kau nggak percaya? Enggak, bukan kepercaya. Walakin litatma'inna qalbi, biar hati gue lebih tenang. Nyampaikan kepada umat gampang. Begitu. Jadi Nabi itu kayak gitu. Cukup ya sampai sini. Ya mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Kalau bisa bulan depan dibawa lagi. Tapi tahu udah jadi buku gerondong kali. Ya, dan Yaumat ini paling menarik di bawahnya ya. Tentang manusia kalau bahasa Depok dijeblakin gitu. Tahu dijeblakin enggak? Iya, diperlihatkan semua rahasianya ya Allah ya Rabbi. Di sini kita banyak tafakur, banyak istighfar. Ya, jangan lupa tuh sekarang bulan Maulid banyak-banyak baca sholawat kontet tuh. Allahumma sholli ala, kan sholawat Pak ibadah paling enak. Kalau kita sholat nggak wudu nggak sah. Paham deh. Tawaf nggak wudu nggak sah. Sholawat di dalam keadaan hadat aja masih boleh. Syekh Abdul Hasan Hadzali pernah mimpi bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau orang salawat kepadamu 1 kali, Allah balas 10. Apakah ini buat orang yang khusus saja? Apa dijawab oleh Rasulullah? Tidak. Bahkan buat orang yang tidak khusus sekalipun, Allah kirim malaikat untuk mengampuni dia. Apalagi khusus. Makanya kadang-kadang kita di musola nih nungguin orang salawat sampai tidur-tiduran kita baca. Tetap ada pahalanya tuh. Salawat ibadah yang paling asoy, paling enak, paling gampang. Tapi pahalanya luar biasa. Nah, terutama sholat kontet itu buat apa faedahnya? Di antaranya untuk apa? Paling enggak untuk menutup segala kejanggalan kita. Tapi dalam yang lain, kalau kita sudah tobat, mudah-mudahan Allah tutup. Maka jangan suka buka aib orang. Biar Allah nanti yang buka. Gak boleh kita buka aib orang. Siapa yang menutup aib orang, maka Allah akan tutup nanti aibnya di yaumil qiyamah. Ngerti gak? Nggak boleh. Ada mantan preman yang kita ceritain. Nah, lo ngomong di depan podium lagi, gue tahu banget gue dulu begini-begini. Nggak boleh. Udah, tutup selesai. Biar Allah nanti yang buka, bukan kita. Dah, demikian. Lebih kurang mohon maaf. Terutama para kiai, para sakit ini bukan ngajarin ya, sharing aja lah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.